Surah Al-Quran masih berada pada surah ke-43 dan Zuhruf Al-Jas mulai ayat 26 ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ya, kita pahami dulu. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Ini Allah mendidik Nabi dan para sahabat bahwa yang menghadapi kemusyrikan, yang menghadapi kekafiran, itu bukan hanya Nabi Muhammad saja. Itu dulu Nabi Ibrahim juga begitu. Ini kalau kita baca sekarang, ini maknanya untuk menghadapi kemusyrikan bukan hanya masa sekarang. Masa Nabi Muhammad juga begitu, sejak masa Nabi Ibrahim juga begitu, gitu. Jadi ini betul-betul penyakit laten, penyakit terkait dengan kemusyrikan. Maka supaya Nabi Muhammad dan para sahabat itu menghadapi orang-orang musyrik itu menjadi tabah, menjadi kuat. Maka Allah mengajari Nabi dan para sahabat itu dulu juga terjadi seperti itu.
Maka ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah. Jadi Ibrahim tidak mau bertanggung jawab. Kaumnya, orang tuanya menyembah berhala. Ini bentuk peringatan. Nabi Ibrahim diutus oleh Allah untuk mengesahkan, mentauhidkan. Maka Nabi Ibrahim bara'um mimma ta'budun, tidak bertanggung jawab terhadap apa yang mereka sembah. Illal ladzi fatarani fa innahu sayadin. Tetapi Nabi Ibrahim itu menyembah yang menciptakannya. Fatoro ada polako, ada ja'ala. Fatoro itu penciptaan yang betul-betul tidak ada asalnya. Jadi Nabi Ibrahim menyembah semata-mata pada yang menciptakannya. Fa'innahu, sesungguhnya kembalinya pada Tuhan, yaitu Allah, saya memberi petunjuk kepada Tuhan. Ini menjelaskan bahwa Nabi itu dapat wahyu. Nabi itu Nabi Rasul. Maka Allah memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi. Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid. Ya, ja'alaha hanya kembali kepada kalimat tauhid, ya, kalimatan baqiyatan, kalimat tauhid menjadi kekal, baqiyah fi aqibihi, pada keturunan-keturunannya. Masih ingat kan kisah bagaimana ketika Nabi Ibrahim membersihkan berhala-berhala? Ketika diprotes, ya, semua tuduh ini mesti kelakuan Ibrahim ini. Lalu kampanye dikalungkan pada yang paling besar. Kita bilang tuh, tanya itu yang pakai mantu kampak besar itu juga. Mereka katakan, ya mereka nggak bisa bicara, nggak jelas. Ya nggak bisa bicara kenapa? Disembah. Kalau kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Ingat pula kan kisah Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail, supaya kecintaan kepada Allah, kebakatnya murni nggak terbagi. Nikah sudah lama, nggak dikaruniai anak. Begitu dikaruniai anak yang luar biasa menyenangkan. Ketika mulai usia balik, Allah perintahkan untuk nyembelih. Coba kalau sekarang kan sudah lama nikah gak punya anak laki-laki, kan apa protektif kan, luar biasa melindunginya. Nah ini supaya betul-betul tauhidnya murni, Allah perintahkan untuk nyembelih gitu. Nah itu untuk menjaga apa? Untuk jaga bahwa kalimat tauhid itu diwasiatkan terus-menerus secara kekal kepada keturunan-keturunannya, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya itu dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail nanti terus ketemu. Ketika umatnya itu
kembali kepada kemusyrikan atau mengutus nabi lagi, nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Itu untuk membersihkan ketauhidannya, untuk menjamin bahwa waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi, bahwa kalimat tertentu terus dilestarikan, dikekalkan ke keturunan-keturunannya. Makanya begitu keturunannya itu mulai mensekutukan Allah, sudah penuh dengan kemusyrikan lagi, kemudian Allah mengutus Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad bersihkan, berjalan berapa abad, terus lagi kemusyrikan lagi, maka terus ada pembaharu. Mungkin saking lamanya nggak muncul pembaharu, orang sudah semangatnya sendiri beragama Islam itu sudah nggak peduli lagi sama Al-Quran. Sehingga ketika ada yang mulai memahami Quran, sudah bingung semua itu. Orang yang memahami Quran itu dibujuk satu persatu supaya tidak ikut memahami Quran, diisukan macam-macam. Maka sekarang kelihatan kan yang dulu ikut berapa lama, terus itu dibujuk satu, terus berhenti, nggak ikut, nanti ada lagi begitu. Itu diantaranya apa? Karena sudah beratus-ratus tahun sudah menyatu lagi dengan kemusyrikan. Maka kalau ada yang mengajak membersihkan dengan cara, ayo kita pahami firman Allah, kita pedomani, yang pasti yang perintah jauh lebih banyak daripada yang mau. Nah itu terus terjadi nanti. Berapa ratus tahun lagi itu muncul lagi jajah, terus begitu. Tapi ini ada jaminan, ya, waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, apa la'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid, mengesahkan Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Balmat taktu haulai wa aba'ahum, tetapi aku telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka. Mata Tuhan haulai wa aba'ahum, dan bapak-bapak mereka. Hatta ja'ahumul haq, sampai datanglah kepada mereka kebenaran. Yang dimaksud kebenaran itu adalah Al-Quran. Al-Quran sering disebut sebagai dzikr. Al-Quran juga sering disebut sebagai kitab. Al-Quran juga disebut dengan Al-Haq. Kenapa Al-Quran disebut Al-Haq? Karena Al-Quran membedakan antara yang hak dengan yang batil. Maka hatta ja'ahumul haq, sampai datang kepada mereka kebenaran, yaitu Al-Quran. Wa rasulun mubin, dan seorang rasul, ya, seorang utusan mubin, yang memberi penjelasan yang nyata. Ya, jadi Allah mengutus Rasul dengan membawa kitab, membawa Al-Quran. Walamma ja'ahumul haq, dan tak kala kebenaran yaitu Al-Quran telah datang, orang-orang musyrik ini konteksnya masih musyrik Mekah, karena surat Zuhruf diturunkan periode Mekah. Ya, termasuk surat Makkiyah. Orang-orang musyrik katakan, hada sihrun wa inna bi. Mereka berkata, ini adalah sihir, dan semua kami ada
wa innahu bihi, dan sesungguhnya kami terhadap Al-Quran itu kafirun, mengingkari. Malah menganggap Al-Quran sebagai sihir. Nah, ketika itu orang sedang tergila-gila kepada syair, karena memikatnya syair, ya itu sampai tergila-gila pada syair, maka orang yang tergila syair namanya sihir, kesihir, benar-benar terhipnotis. Kenapa? Karena kehebatan bahasanya, kehebatan susunannya, kehebatan syairnya. Ketika Al-Quran diturunkan, orang tergila-gila dengan rasa senang, kecanduan pada syair. Maka sampai ada lomba syair. Nanti syair yang terbaik, yang jadi juara, itu ditempelkan di dinding Ka'bah sebagai penghormatan. Nah, repotnya ini orang-orang musyrik menganggap Al-Quran itu sebagai syair, yang syair memikat, dianggap sebagai sihir. Maka dikatakan mereka katakan hada sihrun, ini betul-betul sihir ini, ya, sangat menghipnotis ini. Nah, kenapa orang-orang kafir itu berusaha supaya tidak mendengarkan Quran? Begitu mereka mendengar Quran, banyak yang kelompok-kelompok langsung terhipnotis oleh kebenaran Quran. Maka mereka berusaha seakan-akan jangan sampai mendengarkan Al-Quran. Maka ketika wali dibacakan, itu banyak yang bikin kusah-kusuh, membuat hiruk-pikuk. Jangan sampai suara Al-Quran terdengar dengan jelas. Nah, kalau dengan jelas, mereka khawatir nanti sesama musyrik terganggu. Nah, maka cara mencegah itu segala cara, seluruh kemampuannya dikerahkan. Intinya satu, supaya tidak mendengarkan Al-Quran. Nah, kalau orang-orang Arab berbeda dengan kita, begitu mereka mendengarkan, mereka cepat paham. Kenapa? Karena bahasa mereka bahasa Arab. Sama kan kalau bahasa kita bahasa Jawa, kita bahasa Jawa itu Masruin udah paham itu, karena bahasa ibu. Bahasa Indonesia kita dapat paham, tapi begitu bahasa Arab itu diulang-ulang ya nggak muncul-muncul rasa bahasanya itu. Tapi kalau pengulangnya terus-menerus, nanti lama-lama dengarkan bahasa Arab seperti dengarkan bahasa Jawa, langsung paham. Mendengarkan bahasa Al-Quran langsung paham seperti mendengarkan bahasa Indonesia. Itu kalau mengulang-ulang terus, tapi mengulang-ulangnya dengan memahami. Tapi kalau mengulang-ulangnya tidak dengan memahami maknanya, juga bisa muncul rasa bahasa. Tapi mungkin rasa ketenangan, rasa kehebatan susunannya itu merasakan. Tapi jauh lebih hebat lagi kalau mengerti apa isinya, gitu. Sehingga ketika Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka mengatakan, oh ini betul-betul sihir ini. Sesungguhnya Al-Quran itu oleh mereka kafirun, diingkari. Mereka mengingkarinya, mereka mengkufurinya, gitu. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an. Wa qalu
ba'duhum fawqa ba'd darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidah laja'alna liman yakfuru birrahman libuyutihim suhufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadharun walibuyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaqiun wazuqan wa inqul dzalika lamma mata'u hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin yang kita pahami dulu Waqalu dan orang-orang musyrik, orang-orang kafir sama mengatakan laula nuzila hadzal Qur'an, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada ngala rasulin minal qaryataini azim, kepada orang yang paling yang paling terkenal, yang paling pintar, yang paling besar, yang paling kaya dari salah satu dari dua negeri, yaitu negeri Mekah dan Taif. Mereka nggak terima kalau Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bagi mereka yang pantas menerima wahyu itu orang yang ahli syair, orang yang terkenal, yang paling pintar menggubah syair, dianggap ilmunya mumpuni. Karena keahlian syair kemudian mereka jadi kaya raya, jadi orang besar. Mereka bertanya-tanya, kenapa sih Quran diturunkan kepada Muhammad yang dari lahir anak yatim, bukan ahli syair, bukan orang besar, bukan orang kaya, gitu kan? Nggak terima. Kenapa bukan dari orang-orang yang besar? Kenapa bukan dari orang-orang yang kaya? Bukan dari orang-orang yang ahli syair?
Ya salah seorang yang ahli dari dua negeri ini, yaitu Mekah dan Taif. Jadi intinya mereka mengingkari kenabian, mengingkari kebenaran Quran. Maka semuanya dijadikan alasan. Masukkan sampai sekarang itu. Dan kalau Quran sudah sejak kecil neng madrasah. Sekarang juga perlu lagi, karena itu kan orang yang Islamnya baru-baru itu, yang mau pahami Quran itu. Kalau saya sudah dari kecil, Islam perlu. Banyak kan yang mengatakan begitu. Ya, terus menghalang lagi, kamu nggak usah memahami Quran. Ini sejak dulu begitu. Jadi setiap yang ngajak kepada Quran itu dengan 1001 dalil. Tidak mau salah satunya orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak mau menerima kebenaran Al-Quran karena Al-Quran diwahyukan menurut anggapan mereka ya. Al-Quran tidak diturunkan kepada orang besar. Al-Quran tidak diturunkan kepada orang yang ahli syair. Al-Quran tidak diturunkan kepada orang yang ilmuwan di antara mereka. Al-Quran diturunkan bukan kepada orang yang kaya di antara mereka. Terus gimana Allah membantahnya? Ahum yaksimuna rahmata rabbih. Loh, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat? Yang bagi-bagi rahmat itu Allah, bukan mereka. Kalau Allah menghendaki wahyu diturunkan disampaikan pada Nabi Muhammad, itu hak Allah itu. Bukan orang-orang musyrik, bukan orang-orang kafir yang membagi-bagikan rahmat. Nah, sekarang juga banyak mengatakan, kenapa yang mengikuti ngaji bukan dari ulama-ulama di antara kita? Padahal katakan, kenapa orang pendatang? Padahal di bumi Allah itu semuanya pendatang, ya kan? Cuma datangnya lebih duluan sama datangnya berikutnya. Nah, kalau Islamnya benar antara yang datang lama sama yang baru, itu dijalin seperti Ansor dengan Muhajirin. Itu kalau sama-sama lillah, jadi dijalin serakat mungkin, sama-sama karena menerima Al-Quran, bukan justru menjadi pemisah. Apalagi contoh Al-Quran banyak sekali bagaimana kesatuan persaudaraan antara Muhajirin dengan Ansor. Tapi semuanya dikisahkan pada Al-Quran. Cuma masalahnya mereka sudah merasa lebih tahu Al-Quran, sudah tidak mau lagi itu. Nah, terus Allah bangga gimana? Loh, si bagi-bagi rahmat itu kan bukan mereka. Memang rahmat milik mereka. Gak tahu kalau pas rahmat begal motor mungkin miliknya. Tapi kalau rahmat dari Allah, ya terserah Allah gitu loh. Jangan ikut campur tangan membagi-bagikan rahmat. Bahwa yang dipilih oleh Allah Nabi Muhammad, itu hak Allah. Jangan pernah nyalah-nyalahin. Kenapa Quran diwahyukan kepada Muhammad? Kenapa bukan yang pada sedikitnya? Kenapa bukan kepada orang yang terkaya, orang yang terpandang? Nah, lu kesana bainakum ma'i sataku kekadutnya. Nah, ini kami Allah telah menentukan antara mereka ma'i sataku mereka di dalam dunia ini, di dunia ini. Ya, yang bagi-bagi itu Allah. Nah, kemudian warofakna ba'duhum fawqa ba'din darajatil liyata idza ba'duhum ba'dun sukhriya. Ya, Allah telah meninggikan derajat
sebagian mereka atau sebagian yang lain. Nah, agar supaya sebagian itu pada sebagian lain itu mempergunakannya atau apa ya, saling mempergunakan satu dengan yang lain di antara mereka. Jadi kenapa ini ditinggikan derajatnya dari yang lain? Ya supaya di antara mereka itu dia saling menggunakan, saling membantu. Itu Allah yang membagi. Ya, itu rahmat sepenuhnya milik Allah, bukan sepenuhnya Allah yang membagi. Warahmatu rabbika baru mimma yajma'un. Jadi kalau rahmat dunia tadi, dunia kita ini maksud saja dunia itu, oh ini dari keturunan pembesar-pembesar Baro, oh ini kepala-kepala suku, oh ini tuan tanah, oh ini cendekiawannya, oh ini ahli sayapnya. Yaitu urusan dunia mereka begitu. Tapi kalau urusan akhirat, rahmatul rabbik baru mimma yajma'un. Nah, tetapi kalau rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi kalau masalah banyaknya harta, ya memang mereka lebih banyak mengumpulkan harta karena memiliki akses lebih banyak, karena mereka kepala suku, karena mereka datang lebih duluan, karena mereka teman tanah. Kalau ilmu mereka dapat lebih banyak karena mereka tekun, mereka bersungguh-sungguh. Itu terserah, itu urusan mereka. Tapi untuk yang rahmat Allah itu terserah pada Allah. Maka rahmatur rabbika baru mimma yajma'un. Jadi rahmat di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Jadi kalau zaman dulu banyak yang kufur, banyak yang musyrik, banyak yang ingkar karena tidak bisa menerima. Kenapa yang diangkat jadi nabi kok Muhammad dari kalangan orang biasa? Sekarang juga ada. Seharusnya kami pembesar-pembesar ini yang paling berat itu. Tapi kenapa kok tidak mau gitu? Kemudian kalau ada orang lain ngajak-ngajak kok gak seneng gitu. Nah, jadi ini sebetulnya ayat-ayat ini berlaku sepanjang zaman. Bukan hanya terjadi pada masa Nabi Muhammad. Ayat 33. Balawa ayyakuna nasu ummatan wahidah. Ingat, setiap kalimat lalu itu pasti tidak terjadi. Itu pengandaian yang tidak pernah terjadi. Seandainya Allah menghendaki semua umat itu menjadi satu, la ja'alna liman yakfuru bil birrahmani, ya tentulah Allah buatkan bagi orang-orang kafir itu untuk apa? Untuk kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Dibuatkan apa? Sukufan min fiddatin, akan dibuatkan loteng-loteng dari perak bagi rumah mereka. Terus ada lagi apa? Ada namanya itu tangga-tangga dari perak yang mereka gunakan untuk menaikinya. Jadi kalau Allah inginkan untuk semuanya bersatu, ya orang-orang kafir itu akan dibuatkan oleh yang maha, oleh Allah yang maha pemurah, dibuatkan loteng-loteng, ya rumah-rumah dari perak, dan dibuatkan tangga-tangga yang dapat mereka naiki supaya mereka derajatnya tinggi, supaya mereka merasa hebat gitu. Tapi itu lalu itu tidak pernah terjadi. Lalu itu cuma pengandaian, tapi tidak pernah terjadi. Saya juga itu mengatakan, seandainya bapak saya masih hidup, akan saya muliakan. Karena bapaknya sudah meninggal tahun 2006. Tapi saya katakan, seandainya bapak saya masih hidup, saya akan berbakti sepenuhnya sama beliau. Lu sudah tahu meninggal udah lama kok. Itu namanya pengandaian yang tidak mungkin terjadi
lagi. Ini juga gitu. Seandainya Allah itu ingin menyatukan manusia jadi satu, orang-orang kafir akan dibuatkan rumah loket-loket dari perak, dari dipikirkan tangga supaya mereka itu bisa naik lebih paling tinggi gitu kan. Tapi itu tidak terjadi, cuma malu. Kemudian bani buyutihim abwaba surran 'alaiha yattaqiun. Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan begitu pula dipak-dipak mereka ya berteriak di atas dipak-dipak itu. Ya, rumahnya dibentuk pintu-pintu dari perak, dipak-dipak. Dan ketika itu perhiasan perak itu termasuk yang prestisius gitu. Kemudian baju rufan wa in kullu dzalika lamma matal hayatud dunya. Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas untuk mereka. Dan sesungguhnya itu tidak lain hanyalah kesenangan di dunia saja, mataul hayatid dunia. Wal akhiratu inda rabbil muttaqin. Dan di sisi Allah, ya maksudnya kehidupan akhirat, wal akhirat dan akhirat indah, dan di sisi Allah itu jauh lebih baik, jauh lebih mulia untuk siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi intinya itu kalau disederhanakan, kenapa ini surat Zukhruf yang artinya perhiasan? Bagi orang-orang musyrik, bagi orang kafir yang pantas, yang layak diangkat jadi rasul, jadi nabi, yang menerima wahyu Al-Quran, itu orang-orang yang banyak mengumpulkan perhiasan. Itu sebagai tanda mereka itu orang kaya. Yang mengumpulkan bisa banyak ada orang-orang kaya kan? Ya kalau orang miskin untuk makan minum saja nggak ada, dari mana beli perhiasannya dari emas dan perak yang mahal-mahal? Jadi orang-orang muslim pertama nggak terima. Kenapa? Karena yang diangkat jadi nabi, jadi rasul kok dari orang biasa. Kok bukan orang-orang yang banyak mengumpulkan perhiasan gitu loh. Jadi salah satu alasan mereka tidak mau menerima kebenaran Al-Quran itu. Kita baca berikutnya ayat 36. Di sini di halaman sebentar. Bentar Bapak Ibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون
Buddhal masyriqaini wa bisal qarin. Walayyan fa'kumul yawm Idzalantum annakum fil adabi mustarikun. Apa anta tusmi'u summa aw tahdil umya. Wa man kana fi dhalalin mubin. Oke, kita pahami. Mama yakshu nganti keri Rahman. Siapapun orangnya yang berpaling dari peringatan Tuhan yang Maha Pemurah, Rahman. Nukoye selalu saitonan fawalahu qarin. Niscaya baginya adalah setan yang menyesatkan. Maka setan itulah menjadi teman yang selalu menyertainya. Nah, akrab-akrab menjadikan setan sebagai sokirnya. Bainahum mayasudunahum anisabi. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan. Jalan siapa? Jalan yang benar, jalan Allah. Wayasabuna annahum muhtadun. Dan mereka menyangka bahwa mereka itu mendapat petunjuk, padahal dijelongkrongke karo setan. Kan udah dibedok satu-satu, nek buku aku, gue rasa kamu memahami Quran, gue semua aku masih mendung. Nah terus diajak ditraktir ke restoran mana gitu. Terus berikutnya udah berhenti nggak memahami Quran lagi. Kenapa? Sudah menjadi sokengnya. Karena anak sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada apa besok pada hari kiamat, setelah datang hari kiamat, Allah katakan ya lainnya baini baini kamu sama ini bagi salori aduh semoga jalan antaraku dan jalan antara dia itu seperti jaraknya Masrik dan Maghrib. Artinya apa? Ngerti yang mono belas rabil makna di sini. Tapi itu sadar ketika sudah kiamat. Nah, saking jengkel ini katanya nanti kok jauh ini antara Masrik dan Maghrib itu wis bakal ketemu gitu ya. Nah itu. Nah, kenapa itu kok apa ya? Sudah apa itu baru sadar ketika hari kiamat. Sebetulnya ketika menjalan ajal juga sudah sadar, cuma nggak ada gunanya. Ketika di alam kubur ya sadar, sudah menyesal nggak ada gunanya. Begitu dibangkitkan kembali, ya pada yang berpaan dikumpulkan di masa lebihan lagi. Wes bakal kepengen ketemu, kepengen dipisahkan kaya jenis Masrik lan Maghrib. Sing jarak itu jauh. Maka setan itu adalah sejahat-jahat teman. Sudah dikatakan Allah ngatumu di musuh yang nyata. Ini kok isi belum dipengaruhi gitu. Terus balai yang fa'akumul yaum. Nah itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu sama sekali. Ombok mau kepengen menjauhkan jarak antara laut selatan dengan laut utara, yang ada gunanya. Mau menjauhkan jarak minal Masrik wal Maghrib antara jarak yang paling timur dengan paling barat, juga ada gunanya. Indolantum kanakum fil adabil mustarikun. Nah, kamu telah menganiaya dirimu sendiri.
Dan sebenarnya kamu bersekutu dalam adab itu, sama-sama ketika di dunia bersekutu tolong menolong, padahal sama-sama dalam adab. Apa anta tusbihul summa? Apakah kamu ingin menjadikan orang-orang yang peka, orang-orang yang tuli, ya itu bisa mendengar, ya. Bahkan di umyan, apa kamu akan memberikan petunjuk kepada orang yang buta mata hatinya? Wa karena itu lalu mereka itu betul-betul berada dalam kesesatan yang nyata. Makanya kan kata kita perhatikan, oh bapak itu dulu berpengajian, tapi terus belajar. Itu biasa, sejak dulu juga ada yang begitu. Tapi nanti akan datang orang-orang yang memiliki kesadaran. Jadi hidup ini sudah tersalin dengan proses seperti itu. Nah, maka dikatakan di sini annakum bil qatil. Apa itu wamangkana itu lali mubi. Mereka itu telah bersekutu bersama-sama dalam kesesatan yang nyata. Dolali mubi. Oke, maka kalau masih diajak mau melakukan diajak, kalau tidak pasti nanti akan yang lain yang mau melakukan. Cuma perlu waktu lama. Tapi setiap masa yang dikuasai oleh kemusyrikan nanti akan ada orang yang ngajak-ngajak kepada tauhid. Oh, setiap berapa tahun begitu ya, ratusan tahun nanti akan terjadi seperti itu. Itu sunatullah terjadi seperti itu. Demikian Bapak Ibu, ini sudah suruh sampai ayat 40. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan mulai ayat 40 sampai. Nanti sore jadwalnya di masjid Baitul Rahim di Sari Ragu Sari, bapaknya Pak Radio, Pak Radio. Nanti jadi Ragu Sari terus ke kontak terus saja Pak. Silakan Bapak Ibu nanti dan kita akan bersama dengan batas saudara dan tugas waktu. Alhamdulillah.